Salam teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share biar teman-teman yang lain bisa terberkati. Dan sekarang kita akan mulai untuk ibadah online. Siapkan hati kalian dan juga siapkan tempat yang paling terbaik. Dan silakan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom 1PM, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua teman-teman di rumah kita bersuka di dalam Tuhan. Kita angkat tangan kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan karena kami telah bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan melalui pujian itu kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk setiap tetesan darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Pisahkanku dari kasih-Mu. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Mari semua sama-sama kita berkata, siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya
kami bangga mempunyai Allah yang penuh kasih seperti-Mu Tuhan. Allah yang telah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap dosa kami. Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada siang hari ini kami mau bersama-sama berkata, Jesus, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Mari teman-teman di rumah sama-sama katakan glorify thy name, Lord. Glorify thy name, glorify your name, Jesus. Glorify thy name, glorify thy name in all the Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan glorify. Glorify thy name in all the earth. Mari semua kita bersorak untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di kota-kota yang lain. Mari siapkan hati saudara, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita doa bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Engkau sungguh Allah yang ajaib dan luar biasa, yang sungguh-sungguh membawa kami sampai hari ini dengan sehat, tidak kurang suatu apapun, diberkati oleh Tuhan. Kalau Engkau dapatkan kami
yang sempat mendengarkan siaran ini Tuhan, dan mereka dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, hamba minta Tuhan ketika firman Allah disampaikan, ada mujizat yang terjadi Tuhan, buat kesembuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Bicara kepada setiap pribadi kami. Jangan lewatkan satu pun di antara kami tanpa diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua kami dengan hati yang siap akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, ada satu topik yang bagus sekali untuk kita sungguh-sungguh mengerti di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, yaitu saya kasih topik withstand. Withstand artinya bertahan. Ada satu hal yang perlu kita tahu pada saat ini adalah orang-orang yang bertahan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan melihat keselamatan itu. Di waktu saudara bertahan, apa yang saudara harus buat? Apakah harus diam sejenak? Apakah saudara tidak berbuat apa-apa ketika saudara sementara bertahan dalam situasi yang ada sekarang ini? Saya ingin membawa saudara pada satu kebenaran firman Allah. Ada 3 hal yang sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika kita bertahan di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini. Atau saya katakan iman kita, kita bertahan di tengah-tengah keadaan apapun yang sementara menimpa kehidupan bangsa kita, menimpa kehidupan ekonomi kita, menimpa kehidupan seluruh dunia sekarang ini. Satu yang saya ingin katakan, bertahan. Bertahan di sini bukan sekedar tidak berbuat apa-apa. Saya ingin membawa saudara pada 3 hal yang perlu saudara harus tahu ketika saudara bertahan ini, saudaraku yang kekasih. Dan saudara akan pasti tiba pada satu ujung kemenangan yang Tuhan janjikan kepada saudara. Semoga 3 hal ini akan menolong semua saudara-saudara dimanapun berada. Hal pertama, dengar baik-baik, yang perlu Anda ketahui di waktu saudara bertahan dalam keadaan seperti ini, saudara harus dengar sesuatu yang benar. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, dengar sesuatu yang benar akan sangat menolong saudara di waktu saudara bertahan dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini. Kenapa saudara harus dengar sesuatu yang benar? Dengar baik-baik, apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi hati saudara, mempengaruhi sikap saudara, mempengaruhi cara bertindak saudara. Itu adalah dipengaruhi oleh apa yang saudara dengar. Dengar baik-baik saudaraku yang kekasih, dalam Yohanes pasalnya yang Roma pasal 10. Ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul pertama-tama saudara dari apa yang saudara dengar dari Injil Kristus. Ada banyak cerita dari firman Allah saudaraku yang kekasih. Kita mendengarkan Bartimeus yang buta, dia dengar bahwa Yesus melewati jalan itu. Apa yang terjadi, tindakannya ini saudara dipengaruhi dari apa yang dia dengar. Dia berkata, pokoknya saya harus ada di satu tempat, di pinggir jalan ketika Yesus itu lewat. Itu mulai dari apa yang dia dengar. Maka itu akan mempengaruhi tindakannya dia. Dan dia berdiri dan dia duduk mungkin di tempat itu dalam keadaan buta total sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika orang berkata, Yesus lewat, Bartimeus hanya berteriak, Anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana dia?
bisa berteriak seperti itu? Karena dia dengar dari orang-orang yang lewat, ada Yesus yang lewat, maka dia berteriak dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka belas kasihan Tuhan jatuh terhadap Bartimeus. Maka kita tahu ending daripada cerita ini. Pada saat itu, saudara, Yesus berkata, apa yang engkau mau untuk saya lakukan, Bartimeus? Bartimeus tidak meminta kekayaan, tidak meminta hal-hal jasmania. Yang dia minta, dia cuma pengen melihat. Seketika itu juga firman Allah berkata, Bartimeus melihat. Dari mana dia bisa mendapatkan mujizat yang besar yang dia rindukan puluhan tahun? Pertama-tama mulai dari apa yang dia dengar. Iman kita bisa muncul di tengah-tengah badai situasi ini. Dan iman ini akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara. Mulailah dengar sesuatu yang benar. Kalau saudara dengar sesuatu yang benar, maka apa yang terjadi saudara, tindakanmu juga akan menuju kepada apa yang saudara dengar. Karena itu izinkan telinga saudara mendengarkan semua perkataan-perkataan yang positif. Mendengarkan hal-hal yang benar dari kebenaran firman Allah. Dari kata-kata orang. Jangan izinkan telingamu digunakan sebanyak mungkin untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Maka itu akan mempengaruhi tindakanmu saudara. Itu akan mewarnai hati nuranimu. Dan saudara akan tidak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Kalau engkau hanya menyendengkan telingamu terhadap hal-hal yang tidak benar. Saudara bisa bertahan di tengah-tengah situasi ini. Dan saudara akan pasti meraih kemenangan ini. Kalau saudara mulai melatih pendengaranmu terhadap hal-hal yang benar. Maka disitulah sorga akan memperhitungkan. Dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yaitu ketika saudara mulai menyucikan pendengaranmu. Memasukkan dari telinga imanmu hal-hal yang positif. Hal-hal yang benar. Maka itu akan sungguh-sungguh mewarnai kehidupanmu di akan datang. Dengar yang benar. Sekali lagi katakan sama-sama pada dirimu, dengar yang benar. Maka engkau akan pasti diwarnai dengan hal-hal yang benar. Yang dari apa yang engkau dengar. Sekali lagi saudaraku yang kekasih. Jika engkau mendengarkan hal-hal yang menyedihkan. Hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang membuat saudara tidak nyaman. Itu pasti pengaruh ke hatimu juga saudara. Itu pengaruh juga ke dalam apa yang Anda bertindak saudara. Contoh, kalau saudara sebelum menonton film horor saudara. Atau saudara dengar berita-berita yang menakutkan. Coba lihat, selesai saudara mendengar berita itu. Apakah saudara diwarnai, hati saudara diwarnai dengan hal-hal yang damai sejahtera? Tentu tidak. Apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi dalam hidupmu. Karena itu saudaraku yang kekasih, belajar mendengar yang benar. Dengarkan hal-hal yang benar. Dengarkan hal-hal yang positif. Maka itu akan sungguh-sungguh menuntun kehidupanmu menuju pada hal-hal yang baik. Hal yang kedua saudaraku yang kekasih. Lihat yang benar. Setelah saudara dengar yang benar. Yang kedua saudara harus lihat yang benar. Kalau saudara sungguh-sungguh mata jasmani ini akan digunakan untuk melihat hal-hal yang benar. Maka tindakanmu juga pasti benar. Kalau saudara tahu rahasia ini saudaraku yang kekasih. Engkau tidak mengizinkan mata jasmaniamu melihat hal-hal yang kurang baik. Saya membaca satu artikel saudara. Kenapa terjadi
perzinahan, pemerkosaan dari anak-anak remaja terhadap ibu-ibu, terhadap wanita-wanita yang lebih tua daripada dia. Saya kaget saudaraku yang kekasih, ternyata hampir semua menjawab. Ketika diinterogasi oleh polisi, para remaja ini menjawab dengan satu perkataan yang sama. Karena mereka baru melihat blue film. Mereka baru melihat, baru nonton saudara hal-hal yang pornografi. Dan apa yang terjadi, lihat tindakan mereka. Saudaraku yang kekasih. Itu dipengaruhi dari apa yang mereka lihat. Dan ini kelemahan yang terjadi saudaraku yang kekasih. Dalam kehidupan anak-anak remaja ini. Saya punya anak 2 orang saudaraku yang kekasih. Mereka satu kali saya kaget. Mereka langsung perang-perangan saudaraku yang kekasih. Perang-perangan di kamar. Ada yang pakai guling saudara. Ujung-ujungnya ada yang satu anak saya memakai penggaris alat untuk digunakan mistar saudaraku yang kekasih. Lalu saya kaget, mulailah ke ruang tamu saudara. Mereka mulai menggunakan beberapa alat peraga mereka. Mulai begitu saudaraku yang kekasih. Saya pikir-pikir ini dari mana mereka tahu. Kemudian ada istilah-istilah yang keluar dari mulut mereka berdua tanpa saya tahu dan istri saya. Lalu saya panggil mereka berdua, saya tanya kepada mereka, Anda tahu gerak-geri ini dari mana? Lalu mereka menunjukkan malam hari saudara, ternyata mereka menonton satu film anak-anak remaja, kalau tidak salah Kembalinya Kian Santang. Kalau tidak salah saudaraku yang kekasih. Dan apa yang terjadi, saya nonton sebentar, ternyata saudara, hampir semua adegan yang ada diwarnai dengan perang-perangan satu dengan yang lain. Saya berkata kepada mereka berdua, stop. Papa tidak senang nonton seperti itu. Karena itu mempengaruhi karakter anak saya saudara. Saya berkata kepada orang tua, awasi semua tindakan anak-anak kadangkala yang kurang cocok dengan kehidupan kekristenan, kehidupan kita, maka itu dipengaruhi dari apa yang dia lihat. Dari apa yang dia lihat, itu yang akan mewarnai tindakan kehidupan mereka. Saya berdoa kepada kita semua, bertahan dalam situasi yang ada sekarang ini. Yaitu memerlukan penglihatan yang baik, penglihatan yang positif ke depan, penglihatan jasmania yang benar terhadap sesuatu. Jika engkau melihat sesuatu yang kurang baik, dan saya percaya saudaraku yang kekasih, ini pengaruhnya juga kurang baik. Ini kebaktian 1 PM, lebih kepada anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang ada. Saya mau katakan hidupmu, masa depanmu akan menjadi baik dan benar ketika ditentukan dari apa yang engkau lihat, benar atau tidak. Jika engkau melihat sesuatu yang benar, maka masa depanmu akan penuh diwarnai dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Dan saya jamin semua adik-adik, semua adik-adik yang kuliah, adik-adik yang masih sekolah SMP, SD dan semuanya, belajar melihat sesuatu yang benar. Saudara sudah dipermudah dengan berbagai macam hal. Sekarang ini handphone yang Anda pegang, Anda bisa menentukan mana yang Anda lihat, baik, benar atau salah, positif atau negatif. Itu yang menentukan adalah pribadi saudara. Jika engkau memilih jalur untuk melihat sesuatu yang benar, saya percaya keselamatan akan menjadi bagian saudara. Saudara dengar satu cerita dalam kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, apa yang terjadi? Dia memanggil Petrus, dia berkata, ayo jalan bersama-sama, datang kepada Yesus.
Ketika Petrus mungkin pertama keluar dari perahu, dia mulai menginjak ke laut, saudara. Dia berkata ini tidak mungkin dia bisa lakukan itu. Karena yang dia lihat adalah laut, saudara. Ketika dia mulai memandang kepada Yesus dan Yesus berkata, ayo Petrus berjalan. Kemudian Petrus mulai keluar dan bertindak dari dalam perahu. Mulai berjalan di atas air. Beberapa langkah dari perahu itu, Petrus bisa berjalan dengan baik. Dengan satu tatapan mata tertuju kepada Yesus. Dan saya mau katakan pada akhirnya, sebelum Petrus berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, kenapa dia tenggelam? Dalam firman Allah akhirnya ketika beberapa langkah Petrus melangkah di atas laut, saudaraku yang kekasih, akhirnya Petrus itu tenggelam di dalamnya. Kenapa? Penyebabnya cuma satu, saudara. Fokus penglihatannya mulai berubah. Mulai bergeser dari tertuju kepada Yesus. Dia mulai lihat begitu besar ombak yang ada di sekitar hidupnya, kiri kanannya. Ada ombak yang besar. Itu yang membuat dia tenggelam. Saudara, kita sementara berada di badai yang besar. Dunia sementara dilandai dengan pandemi COVID-19. Semua kita tidak jelas kapan berakhirnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang punya penglihatan yang benar, dia akan bisa mengakhiri semuanya, berada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Dan pada satu titik dia harus berada di ujung kemenangan, di mana di sana ada Tuhan yang menyambut dia dan berkata, terima kasih engkau sudah bertahan di tengah-tengah badai. Engkau mulai menjaga penglihatanmu, engkau tidak terfokus dengan keadaan yang ada, tetapi matamu selalu tertuju kepadaku. Maka aku menyertai dan membuat engkau membawa engkau pada hal-hal yang baik dan luar biasa. Belajar lihat ke depan, belajar melihat yang benar, belajar mata jasmania kita diwarnai dengan pandangan-pandangan yang benar. Maka engkau akan lihat masa depanmu, masa depan yang sangat diberkati. Kelemahan banyak anak-anak muda di sini, saudara. Dia suka melihat hal-hal yang kurang bagus. Semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, engkau yang percaya Yesus, belajar melihat yang benar. Jika penglihatanmu, cara pandangmu itu baik terhadap Tuhan, maka baiklah kehidupan saudara. Apa yang saudara lihat itu menentukan masa depanmu, saudara. Kalau engkau lihat sesuatu yang baik yang ada di depan saudara, pasti langkahmu juga akan diwarnai dengan hal-hal yang baik. Tetapi kalau saudara melihat masa depanmu kurang baik, maka jalan yang Anda lalui juga adalah jalan yang kurang baik. Dan saya mau berkata hari ini, tidak ada satupun kita di antara kita di penghujung kehidupan kita ada dalam keadaan yang tidak baik. Mari adik-adik saudaraku yang ada di rumah, di kota manapun saudara, belajar melihat sesuatu yang baik. Belajar melihat sesuatu yang benar, maka engkau akan lihat kebenaran itu sungguh menentukan kehidupan saudara. Yang terakhir saudara, belajar memperkatakan yang benar. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, ketika Yosua menggantikan Musa, hatinya gundah gulana, hatinya bingung dengan keadaan bagaimana saya memimpin bangsa Israel yang begitu banyak sedangkan saya ini masih muda. Tapi Tuhan datang kepada Yosua dengan firman-Nya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan terakhir dalam ayat 8 Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa engkau memperkatakan firman-Ku, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Artinya Tuhan lagi mendidik Yosua dalam keadaan yang tidak mungkin. Yosua harus punya perkataan yang benar terhadap dirinya. Jika perkataan ini sudah menguasai kehidupannya,
perkataan-perkataan yang benar, yang mungkin dia lihat kekuatannya tidak mungkin, tapi dia berkata bersama dengan Tuhan, saya pasti bisa. Maka apa yang terjadi ujung ceritanya, Yosua justru memimpin bangsa ini dengan baik. Melewati laut yang begitu tidak mungkin mereka bisa lewati. Tapi lewat kepemimpinan Yosua, bangsa Israel ini bisa dibawa untuk melewati semua badai yang hebat ini. Hanya karena apa saudara? Yosua memperkatakan hal-hal yang benar. Mari adik-adik, semua sahabat, semua keluarga, semua saudara dimanapun berada. Mari saudara harus punya perkataan yang benar. Jika perkataanmu baik terhadap dirimu, maka saudara akan melihat Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Ada banyak hal yang saya lihat dalam kehidupan kami saudara. Usaha kami, keluarga kami, ketika ada sesuatu yang mungkin tidak mungkin saudara, tapi kita mulai memperkatakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, kalau misalnya rumah makan kami sepi, kami tidak katakan itu sepi. Ketika ada orang yang datang mungkin dalam sekian jam, kami tidak lihat itu sesuatu yang negatif. Tapi kami mulai mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Mulai bersyukur dari apa yang ada. Tiba-tiba saudaraku yang kekasih, muncul telepon berbunyi, orang-orang pada datang. Coba kalau kami mulai mengeluh dengan keadaan yang ada, kami tidak akan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib yang Tuhan berikan. Perkataanmu itu sangat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya tutup dengan ini saudara. Kalau saudara buka Alkitab saudara dari Kejadian pasal 1, saudara akan menemukan bahwa dunia ini diciptakan lewat perkataan. Artinya ketika Tuhan berfirman itu sebenarnya Tuhan berkata. Tuhan berkata jadilah petang, jadilah siang, jadilah cakrawala, jadilah ikan-ikan di laut. Tuhan cuma ngomong maka terjadi. Saudara lihat ketika saudara bertobat, lihat baik-baik. Ketika saudara bertobat, saudara itu terima Tuhan dalam hidupmu. Artinya yang menguasai kehidupan saudara adalah Tuhan. Jadi seluruh kehidupan saudara itu dikuasai oleh Tuhan, termasuk perkataan saudara. Jadi kalau saudara mengeluarkan perkataan, itu yang akan tercipta. Jadi kalau saudara berkata sesuatu, apalagi saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah hidup di dalam kebenaran, saudara suka sembayang di hadapan Tuhan, bangun tengah malam, pagi hari, untuk sembayang hidupmu Anda serahkan kepada Tuhan. Saudara berani berkata negatif, tidak keluar dari mulut saudara, maka itu juga yang akan tercipta di dalam kehidupan saudara. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau saudara berkata, berkatalah yang baik. Walaupun keadaan tidak baik, saudara harus berkata yang baik. Maka yang baik itu akan tercipta di dalam kehidupan saudara. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan, ini kelemahan saya. Ketika saya bertahan dalam suasana seperti sekarang ini, saya tidak ngerti apa yang saudara buat. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Allah ini, Anda mulai punya niat untuk bertindak dan berkata, Tuhan, mulai hari ini saya ingin mendengar yang benar. Mulai hari ini saya ingin melihat yang benar. Mulai hari ini saya ingin memperkatakan yang benar. Saya jamin saudaraku yang kekasih, orang boleh menyumpahi saudara, berkata masa depanmu tidak baik. Engkau boleh berada dari dalam keluarga yang mungkin secara ekonomi engkau berkekurangan. Tetapi saya mau berkata, jika pendengaranmu benar, jika penglihatanmu benar, jika perkataanmu benar, maka saudara percaya masa depanmu, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya jamin saudaraku yang kekasih, Anda di tengah-tengah pandemi ini saudara, bersama dengan keluargamu, jika engkau punya 3 hal ini, dengar yang benar, lihat yang benar, berkata yang benar,
maka engkau sehat, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena ada Tuhan yang benar, yang mengcovering semua apa yang saudara dengar, mengcovering semua apa yang saudara lihat, mengcovering semua apa yang saudara perkatakan. Karena itu mari engkau berkata, Tuhan, ampuni saya kalau saya selama ini dengar, lihat, dan berkata-kata yang negatif. Mungkin Anda mulai mengeluh dengan keadaan, mulai engkau kecewa dengan situasi yang ada. Tetapi mari mulai saat ini engkau berkata, Tuhan, aku mohon engkau menyucikan semuanya. Dan aku mau belajar, melihat, mendengar, mengatakan sesuatu yang benar. Maka Tuhan akan dipermuliakan di atas segala-galanya. Berapa banyak dari saudara dan engkau berkata, Tuhan, pulihkan saya pada hari ini. Pulihkan hidup saya pada saat ini. Mari izinkan, kalau saudara betul-betul ada di rumahmu, di kamarmu, di mana saja. Mari saudara taruh dua tanganmu di dadamu. Saya ingin berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba datang kepadamu bersama dengan semua yang ada di tempat ini. Semua yang ada di seluruh kota-kota, desa, atau negara-negara yang lain. Yang sama-sama dengan kami, Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau kami dengar, kami lihat, kami perkatakan sesuatu yang negatif selama ini. Di saat-saat pandemi ini kami mulai bertahan, tetapi kami tidak tahu cara apa yang harus kami buat di tengah-tengah situasi ini. Hamba minta di dalam nama Yesus, berikan kekuatan kepada semua kami untuk kami bisa kuat mendengar yang benar, melihat yang benar, dan memperkatakan yang benar. Dan saya percaya dan kami percaya semuanya, Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini kami keluar sebagai pemenang. Kami akan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Bukan hanya Bartimeus yang ditolong, bukan hanya Petrus yang ditolong, bukan hanya Daud yang ditolong, bukan semua orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih banyak untuk saat ini Bapa. Hamba bersyukur, hamba minta kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kami tetap bertahan sampai kami melihat kemenangan ada dalam genggaman hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat ya. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Di akhir kebaktian kita pada saat ini, mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita seperti Musa mengangkat kedua tangan kita, maka kemenangan di tengah-tengah kaum Yehuda. Mari angkat dua tanganmu Bapa di sorga, kami mengangkat tangan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Kami akan keluar sebagai pemenang dan kami akan pulang saat ini dan kami akan sungguh-sungguh melakukan semua kegiatan kami selanjutnya dengan berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.